Pancasila dengan mengambil tema Pancasila sebagai dasar negara dan penjabarannya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kali ini adalah bagaimana menjabarkan Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 45 dari masing-masing sila yang ada di dalam Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar negara Pancasila yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga makna Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi dan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia. Konsekuensinya, segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumberkan pada Pancasila. Dengan disahkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya terdapat rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara, terjadilah konstitusi ring atau penuangan konstitusional dari Pancasila. Dengan terjadinya proses ini, maka Pancasila juga menjadi sumber hukum negara Republik Indonesia. Sehingga kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 terhadap tertib hukum Indonesia adalah menjadi dasar dan ketentuan hukum yang tertinggi. Penetapan sila-sila Pancasila pada tanggal 18/1945 yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dipertegas lagi melalui Inpres nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968. Kemudian dalam pasal 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran dan tindakan negara dan menjadi sumber segala hukum negara Indonesia, di mana pola pelaksanaannya dipancarkan dalam pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan strategi pelaksanaannya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pada prinsipnya, materi yang terkandung dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dibedakan menjadi dua. Yang pertama, materi tentang pengaturan sistem pemerintahan. Yang kedua, materi tentang hubungan negara dengan warga negara. Dari sila ketiga yang ditransformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Wardana dengan NIM 06011 3820250054 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas Palembang. Di sini saya akan memberikan komentar terhadap video mengenai penjabaran Pancasila di dalam Undang-Undang 1945. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu Pancasila dan apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, Pancasila itu adalah landasan bagi penyelenggaraan negara dan sistem pemerintahan yang berkedudukan tinggi, dan Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hal itu disebutkan di dalam Undang-Undang P3. Selanjutnya, apakah itu Undang-Undang Dasar 1945? Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah hukum dasar tertulis yang bersifat mengikat terhadap pemerintah dan masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan memberikan komentar. Menurut saya pribadi, setiap sistem perundang-undangan itu
tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Di dalam Undang-Undang P3 itu sendiri kan sudah dijelaskan bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia, ideologi negara, dan juga sebagai filosofi negara. Itulah mengapa di setiap peraturan perundang-undangan itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai terkandung di dalam Pancasila. Nah, untuk hubungannya sendiri, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini, kita dapat memahami bahwa hubungan ini itu bersifat formal dan material. Lanjut mengenai pasal-pasalnya itu sendiri sudah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pasal yang terkait dengan aturan pemerintahan dan lembaga negara. Yang kedua itu pasal-pasal yang mengatur tentang negara, seperti hubungan antar negara beserta penduduknya juga. Itu meliputi warga negara, agama, pendidikan, pertahanan, dan kesejahteraan sosial di dalam negara itu sendiri. Lanjut yang ketiga, pasal yang ketiga ini itu menceritakan material yang lain berupa seperti lambang negara, bahasa negara, lagu kebangsaan, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumusan Pancasila. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Indonesia ini, itu terdapat dikemukakannya usulan dari BPUPKI sendiri, yaitu 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang dikemukakan pada tanggal 29 Juni 1945. Yang kedua, Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di dalam itu, Insinyur Soekarno memberikan pidatonya dengan berjudul Lahirnya Pancasila. Nah, sekian komentar dari saya terhadap video mengenai penjabaran Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih.